Izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Apakah Anda benar-benar mengenal Tuhan, atau Anda hanya tahu tentang Dia? Saya tidak bertanya apakah Anda pergi ke gereja. Saya tidak bertanya apakah Anda berdoa sebelum makan atau membagikan kutipan rohani di media sosial. Saya bertanya, kapan terakhir kali Anda benar-benar hancur di hadapan hadirat-Nya? Kapan terakhir kali firman-Nya menembus hati Anda dan membuat jiwa Anda bergetar? Inilah kebenaran yang sulit diterima. Banyak orang akan meninggal dengan gambaran tentang Tuhan di dalam pikiran mereka, tetapi tidak pernah benar-benar mengenalnya. Mereka tahu jawaban sekolah minggu. Mereka berkata, Tuhan itu kasih. Mereka berkata, Yesus mati bagi saya. Mereka berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi pada hari penghakiman, pertanyaannya bukan apa yang Anda katakan Anda percaya, melainkan apakah ada hubungan yang nyata. Mengenal Tuhan bukan sekadar status, bukan label, bukan identitas luar. Itu adalah perjalanan seumur hidup yang penuh kedalaman, penyerahan, dan perubahan. Semakin dalam Anda berjalan, semakin Anda sadar betapa dangkalnya Anda dulu. Tuhan ingin dikenal, tetapi Dia tidak menyatakan dirinya kepada orang yang santai dan nyaman. Dia menyatakan dirinya kepada mereka yang lapar, yang haus, yang mencari dengan sungguh-sungguh, yang berseru seperti Musa, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Pesan ini bukan sesuatu yang ringan. Ini akan menyingkapkan keadaan hati Anda yang sebenarnya. Ini akan memaksa Anda bertanya dengan jujur, di mana posisi Anda dengan Tuhan saat ini. Karena mengetahui tentang Tuhan mungkin membuat Anda religius, tetapi mengenal Tuhan akan mengubah hidup Anda secara total. Cara Anda berbicara berubah, cara Anda hidup berubah, cara Anda mengasihi berubah, cara Anda melihat dunia berubah. Jangan puas dengan iman yang dangkal. Anda tidak diciptakan untuk hidup di permukaan. Ada tingkatan dalam perjalanan Anda bersama Tuhan, dan saat ini Anda berada di salah satunya. Tingkatan pertama adalah mengenal tentang Tuhan. Ini adalah tahap kerumunan, dan inilah tempat di mana kebanyakan orang berada. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi tidak benar-benar mengenalnya. Mereka pernah mendengar khotbah, bisa mengutip ayat Alkitab, bahkan mungkin melayani di gereja. Tetapi jika semua aktivitas itu dihilangkan, jika tidak ada ibadah minggu, tidak ada pujian, tidak ada suasana rohani, apakah mereka masih memiliki hubungan dengan Tuhan atau hanya rutinitas? Yesus pernah diikuti oleh banyak orang. Mereka mendengar ajarannya, melihat mujizatnya, dan kagum akan kuasanya. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak pernah melangkah lebih jauh. Mereka menyukai apa yang Yesus lakukan, tetapi tidak mengikuti siapa Dia sebenarnya. Mereka menyukai kata-katanya, tetapi tidak jalan hidupnya. Mereka tertarik pada kuasanya, tetapi tidak mengejar hadirat-Nya. Mereka tahu tentang Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Ada perbedaan besar antara melihat apa yang Tuhan lakukan dan memahami siapa Dia. Banyak orang hanya melihat tindakan Tuhan, tetapi tidak pernah mengenal hatinya. Sama seperti seseorang bisa mengagumi seorang tokoh terkenal, tahu banyak tentang hidupnya, tetapi tetap tidak memiliki hubungan pribadi dengannya. Begitu juga banyak orang memperlakukan Tuhan. Mereka menyukai berkat-Nya, menghargai nilai-nilainya, bahkan mengutip firman-Nya. Tetapi mereka belum pernah benar-benar sendirian dengannya, membuka hati sepenuhnya, menyerahkan diri dengan jujur. Mereka tahu ajaran, tetapi tidak mengenal suaranya. Mereka memahami teori, tetapi tidak mengalami hadirat-Nya. Mereka memiliki informasi, tetapi tidak mengalami transformasi. Bahayanya adalah seseorang bisa menghabiskan seluruh hidup berbicara tentang Tuhan, tetapi tetap tidak pernah hidup bersamanya. Tahap ini terasa aman dan nyaman, tidak menuntut banyak, hanya membutuhkan kedekatan secara luar. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang hanya dekat secara posisi. Tuhan mencari mereka yang sungguh-sungguh mengejarnya. Anda tidak diciptakan untuk menjadi penonton. Anda diciptakan untuk menjadi sahabat yang dekat dengannya. Jika yang Anda miliki hanya pengetahuan,
maka melangkahlah lebih dalam. Jika yang Anda miliki hanya fakta, maka carilah lebih jauh. Karena mengetahui tentang Tuhan tidak akan menyelamatkan Anda. Hanya mengenal Dia yang akan mengubah segalanya. Sekarang mari kita melangkah sedikit lebih dalam. Anda tidak lagi hanya tahu tentang Tuhan. Anda mulai percaya kepadanya. Anda percaya bahwa Dia ada. Anda percaya bahwa Dia menciptakan dunia. Anda percaya bahwa Dia berkuasa, kudus, dan nyata. Tetapi izinkan saya berkata dengan jujur, percaya saja tidak berarti Anda mengenalnya. Ada sebuah kebenaran yang sering diabaikan. Bahkan roh-roh jahat pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka tahu Dia nyata. Mereka takut akan kuasanya. Mereka gemetar di hadapannya. Namun, mereka tidak diselamatkan, tidak hidup dalam penyerahan, dan tidak memiliki hubungan dengannya. Jadi, dengarkan ini dengan serius. Percaya bukanlah garis akhir. Percaya hanyalah titik awal. Pada tahap ini, sesuatu mulai bergerak di dalam hati Anda. Ada kesadaran tentang dosa. Ada perasaan bahwa hidup ini lebih dari sekadar kesenangan, kesuksesan, atau bertahan hidup. Ada suara lembut di dalam diri Anda yang berkata bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi disinilah letak bahayanya. Seseorang bisa percaya kepada Tuhan, tetapi tetap hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Anda percaya, tetapi tetap hidup dalam kebiasaan lama. Anda percaya, tetapi masih berbohong tanpa rasa bersalah. Anda percaya, tetapi mengabaikan suaranya. Anda percaya, tetapi tetap memegang hal-hal yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup Anda. Mengapa ini terjadi? Karena percaya tanpa penyerahan adalah mati. Bayangkan, Anda percaya bahwa air dapat menghilangkan dahaga. Anda tahu itu benar, tetapi jika Anda tidak pernah meminumnya, Anda tetap akan mati karena kehausan. Begitu juga dengan iman. Anda bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi jika Dia tidak menjadi Tuhan dalam hidup Anda, maka kepercayaan itu tidak membawa perubahan apapun. Disinilah banyak orang berhenti. Mereka berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada buah dalam hidup mereka. Tidak ada ketaatan, tidak ada perubahan karakter, tidak ada kedalaman hubungan. Mereka memperlakukan iman seperti jaminan keselamatan tanpa perubahan hidup. Seolah-olah percaya saja sudah cukup untuk hidup bersama Tuhan. Tetapi iman sejati tidak pernah berhenti pada pengakuan. Iman sejati selalu bergerak menuju pertobatan dan ketaatan. Percaya itu penting, tetapi jika tidak menghasilkan perubahan, maka itu bukan iman yang hidup. Itu hanya ilusi. Yesus tidak mencari orang yang hanya percaya dari jauh. Dia mencari orang yang mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Jadi sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri dengan jujur. Apakah kepercayaan Anda sudah mengubah cara Anda hidup? Apakah iman Anda sudah mempengaruhi keputusan Anda? Apakah hubungan Anda dengan Tuhan nyata atau hanya sebatas keyakinan di pikiran? Karena jika kepercayaan Anda tidak membawa Anda pada penyerahan, maka Anda belum melangkah cukup jauh. Tahap ini adalah awal yang baik, tetapi bukan tujuan akhir. Tuhan tidak memanggil Anda hanya untuk percaya. Dia memanggil Anda untuk mengenal, mengikuti, dan hidup bersamanya. Jika Anda ingin melangkah lebih dalam, maka kepercayaan Anda harus berubah menjadi ketaatan. Dari kata menjadi tindakan. Dari keyakinan menjadi hubungan yang nyata. Dan ketika itu mulai terjadi, Anda akan memasuki tahap berikutnya. Tahap di mana Tuhan tidak lagi hanya Anda percayai, tetapi Anda alami secara pribadi. Di tahap ini, segalanya mulai menjadi nyata. Anda tidak lagi hanya tahu tentang Tuhan, dan tidak lagi hanya percaya kepadanya. Sekarang, Anda mulai mengalami Dia. Ada momen-momen yang tidak bisa Anda jelaskan dengan logika. Momen ketika hati Anda tersentuh begitu dalam tanpa alasan yang jelas. Momen ketika air mata mengalir tanpa Anda rencanakan. Momen ketika Anda merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri.
Seolah-olah ada hadirat yang memenuhi ruangan. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Anda tidak bisa memalsukan hal ini. Anda tidak bisa menciptakan sendiri perasaan ketika jiwa Anda bergetar karena Roh Kudus bergerak. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata. Pada tahap ini, Anda mulai sadar bahwa Tuhan bukan hanya konsep. Dia bukan hanya ajaran. Dia hadir. Ada pengalaman yang membuka mata rohani Anda. Anda mulai melihat bahwa Tuhan tidak jauh. Dia dekat. Dia berbicara, dia menyentuh hati. Banyak orang mengalami momen seperti ini sekali atau dua kali dalam hidup mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka tahu bahwa itu nyata. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Perjumpaan seperti ini membangunkan jiwa, mengguncang hati, mengubah cara Anda memandang Tuhan. Tetapi, dengarkan dengan hati-hati. Perjumpaan bukanlah tujuan akhir. Perjumpaan adalah undangan. Banyak orang berhenti di sini. Mereka mengejar perasaan. Mereka mencari pengalaman demi pengalaman. Mereka ingin merasakan hal yang sama lagi dan lagi, tetapi tidak pernah melangkah lebih jauh. Mereka terjebak dalam emosi, tetapi tidak masuk ke kedalaman. Mereka ingin sensasi, tetapi tidak mau penyerahan. Padahal Tuhan tidak hanya ingin memberi Anda momen, Dia ingin mengubah hidup Anda secara keseluruhan. Perjumpaan seharusnya membawa Anda kepada perubahan. Seharusnya mendorong Anda untuk hidup berbeda. Seharusnya membuat Anda lapar akan Tuhan, bukan hanya lapar akan pengalaman. Ada kisah tentang seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpinya. Ketika ia bangun, ia sadar bahwa Tuhan sudah ada di dekatnya selama ini, tetapi ia tidak menyadarinya. Itulah yang dilakukan oleh perjumpaan, membuka mata yang sebelumnya tertutup. Namun banyak orang gagal melanjutkan langkah mereka. Mereka hanya mengingat pengalaman itu sebagai kenangan, bukan sebagai titik awal perjalanan baru. Perjumpaan sejati seharusnya menggerakkan Anda, membawa Anda dari sekadar merasakan, menjadi hidup bersama Tuhan setiap hari. Yesus pernah membawa murid-muridnya ke suatu tempat di mana mereka melihat kemuliaannya secara nyata. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Tetapi Dia tidak membiarkan mereka tinggal di sana. Dia membawa mereka kembali ke kehidupan nyata. Mengapa? Karena tujuan perjumpaan bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, tetapi untuk membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupan. Anda tidak diciptakan hanya untuk mengejar momen rohani. Anda diciptakan untuk menjadi tempat di mana Tuhan tinggal. Jadi, jika Anda pernah mengalami Tuhan, jangan berhenti di sana. Jangan hanya mengejar perasaan itu lagi. Biarkan pengalaman itu mengubah cara Anda hidup. Biarkan itu menumbuhkan kerinduan yang lebih dalam. Biarkan itu menghancurkan rutinitas lama Anda dan membawa Anda kepada hubungan yang lebih nyata. Jangan puas dengan kunjungan sesaat. Anda dipanggil untuk hidup dalam hadirat-Nya. Dan ketika Anda tidak lagi hanya mencari pengalaman, tetapi mulai berjalan bersamanya setiap hari, Anda akan memasuki tahap berikutnya. Tahap yang lebih dalam dan lebih nyata. Anda sudah melampaui tahap mengetahui, melampaui percaya, bahkan melampaui mengalami. Sekarang, Anda mulai berjalan bersama Tuhan. Disinilah semuanya mulai memiliki harga. Karena berjalan dengan Tuhan bukan berarti Anda mengundang Dia masuk ke dalam rencana Anda. Ini berarti Anda meninggalkan jalan Anda dan mulai mengikuti jalannya. Berjalan dengan Tuhan berarti hidup Anda tidak lagi dikendalikan oleh keinginan pribadi, tetapi oleh kehendak-Nya. Ada orang-orang dalam sejarah iman yang dikenal karena satu hal sederhana, namun sangat dalam. Mereka berjalan dengan Tuhan, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka hidup dalam kesadaran akan hadirat-Nya setiap hari. Berjalan dengan Tuhan berarti konsistensi, bukan kenyamanan. Ini bukan lagi sesuatu yang Anda lakukan hanya ketika Anda merasa ingin melakukannya. Ini menjadi bagian dari hidup Anda. Anda mulai berbicara dengan Tuhan, bukan hanya saat ada masalah, tetapi dalam hal-hal kecil setiap hari. Saat Anda bekerja,
saat Anda berjalan, saat Anda melakukan hal-hal sederhana. Tuhan bukan lagi sebuah momen, Dia menjadi sahabat. Disinilah perubahan besar terjadi. Anda tidak lagi berkata, "Tuhan, berkati apa yang aku lakukan." Sebaliknya, Anda mulai berkata, "Tuhan, apa yang Engkau lakukan, aku ingin ikut." Ini adalah perubahan arah hidup. Pada tahap ini, suara Tuhan tidak lagi terasa asing. Anda mulai mengenali cara Dia berbicara kepada Anda. Bukan dengan cara yang selalu spektakuler, tetapi seringkali melalui bisikan yang lembut. Anda mulai bisa membedakan antara pikiran Anda sendiri dan dorongan dari Tuhan. Namun, berjalan dengan Tuhan juga berarti pemisahan. Akan ada hal-hal yang harus Anda tinggalkan, hubungan yang tidak lagi sejalan, kebiasaan lama yang harus dilepaskan, rencana pribadi yang harus diserahkan. Karena Anda tidak bisa berjalan ke arah Tuhan sambil tetap mempertahankan semua yang lama. Berjalan dengan Tuhan membutuhkan kepercayaan, bahkan ketika Anda belum melihat arah yang jelas. Kadang Anda diminta melangkah tanpa mengetahui tujuan akhirnya, dan disitulah iman diuji. Banyak orang ingin berlari bersama berkat Tuhan, tetapi sedikit yang mau berjalan bersama hati Tuhan, karena berjalan itu lambat, tidak selalu menarik, tidak selalu terlihat luar biasa di mata orang lain. Tetapi justru disitulah kedalaman dibangun. Hubungan Anda dengan Tuhan berubah dari sekadar aktivitas menjadi hubungan yang hidup. Dari sekadar momen menjadi perjalanan. Dari sekadar penampilan menjadi kemitraan. Tuhan mulai membentuk cara Anda berpikir, cara Anda merespons, cara Anda mengasihi, cara Anda mengampuni. Semua itu tidak terjadi sekaligus. Itu terjadi langkah demi langkah, hari demi hari. Dan disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah Anda benar-benar berjalan dengan Tuhan? Atau Anda hanya berharap Tuhan berjalan mengikuti Anda? Karena sahabat sejati tidak hanya bertemu sesekali. Mereka berbagi hidup bersama. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari Anda. Bukan jadwal, bukan formalitas, tetapi hubungan yang nyata. Jika Anda terus berjalan bersamanya, tidak mundur, tidak berhenti, maka perjalanan ini akan membawa Anda ke tingkat yang lebih dalam lagi. Tingkat di mana hubungan itu tidak lagi sekadar berjalan bersama, tetapi mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intim. Di tahap ini, semuanya menjadi lebih dalam dan lebih nyata. Anda tidak lagi mengikuti Tuhan karena takut, bukan karena kewajiban, dan bukan karena kebiasaan. Anda mulai mengasihi Dia. Ini bukan lagi tentang apa yang Tuhan bisa berikan kepada Anda. Ini bukan lagi tentang berkat, perlindungan, atau jawaban doa. Ini tentang hati Anda yang tertarik kepadanya. Anda tidak lagi mencari kenyamanan. Anda mencari kedekatan. Ketaatan tidak lagi terasa seperti beban. Ketaatan menjadi sukacita. Anda tidak lagi bertanya, "Seberapa jauh saya bisa pergi tanpa jatuh?" Tetapi Anda mulai bertanya, "Apalagi yang bisa saya serahkan agar saya bisa lebih dekat dengannya?" Disinilah hubungan Anda dengan Tuhan menjadi seperti kebutuhan hidup, seperti nafas. Anda tidak bisa melewati satu hari tanpa berbicara dengannya. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena hati Anda merindukannya. Ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa haus yang tidak bisa dipuaskan oleh hal lain. Pada tahap ini, Anda mulai memahami bahwa Tuhan tidak hanya ingin ditaati, Dia ingin dikasihi. Mengasihi Tuhan berarti Anda mulai mencari hadirat-Nya, bukan hanya tangannya. Anda tidak lagi datang hanya ketika Anda membutuhkan sesuatu. Anda datang karena Anda ingin bersamanya. Ada perubahan besar dalam hati Anda. Anda berhenti memperlakukan Tuhan seperti sumber solusi. Anda mulai melihat Dia sebagai tujuan utama hidup Anda. Namun, kasih yang sejati selalu menuntut kejujuran. Di tahap ini, Anda tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Tuhan mulai menyentuh bagian terdalam dari hati Anda. Luka yang lama, rasa bersalah yang tersembunyi, kelemahan yang tidak ingin Anda akui. Dia tidak menolak Anda. Dia mengundang Anda untuk membuka semuanya.
Dan disitulah keintiman terbentuk. Anda mulai berkata dengan jujur, "Tuhan, inilah aku yang sebenarnya. Ini kelemahanku, ini ketakutanku. Ini bagian dari diriku yang bahkan aku sendiri tidak mengerti." Dan Anda mulai merasakan bahwa Dia tetap menerima Anda. Bukan hanya menerima, tetapi juga ingin menyembuhkan Anda. Mengasihi Tuhan berarti membiarkan Dia masuk ke setiap bagian hidup Anda. Bukan hanya bagian yang baik, tetapi juga bagian yang rapuh. Disinilah penyembahan berubah makna. Penyembahan bukan lagi sekadar lagu atau kata-kata. Penyembahan menjadi hidup yang diserahkan, ketaatan yang tulus, air mata yang jujur, keheningan yang penuh makna. Anda mulai menemukan sukacita dalam hidup yang benar. Anda mulai merindukan kemurnian. Anda mulai lapar akan kebenaran. Bukan karena Anda ingin terlihat rohani, tetapi karena Anda benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Dan ketika kasih itu tumbuh, Anda mulai berubah dari dalam. Bukan karena paksaan, tetapi karena hubungan. Anda tidak lagi mencoba menjadi orang yang benar. Anda menjadi pribadi yang diubahkan. Pada tahap ini, dunia mulai kehilangan daya tariknya. Hal-hal yang dulu penting menjadi tidak lagi utama karena hati Anda sudah menemukan sesuatu yang lebih besar. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Kasih yang sejati akan membawa Anda lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sampai pada titik di mana hidup Anda bukan lagi milik Anda sendiri. Jika Anda terus melangkah, terus menyerahkan diri, terus mengasihi tanpa syarat, Anda akan masuk ke tahap terakhir. Tahap yang paling dalam. Tahap di mana bukan hanya Anda yang hidup untuk Tuhan, tetapi Tuhan hidup melalui Anda. Inilah tingkat terdalam dari semuanya. Ini bukan lagi tentang mengenal, percaya, mengalami, berjalan, atau bahkan sekedar mengasihi. Ini adalah tentang menjadi satu dengan Tuhan. Pada tahap ini, tujuan hidup Anda berubah sepenuhnya. Anda tidak lagi hanya ingin merasakan hadirat Tuhan sesekali. Anda tidak lagi hanya ingin berjalan bersamanya. Anda ingin hidup Anda menjadi tempat di mana Dia tinggal. Anda tidak lagi meminta Tuhan masuk ke dalam hidup Anda. Anda telah menyerahkan hidup Anda sepenuhnya agar Dia bisa hidup di dalam Anda. Inilah yang disebut penyatuan. Ini adalah keadaan di mana diri Anda yang lama sudah tidak lagi menjadi pusat. Ego Anda mulai mati. Keinginan pribadi tidak lagi memegang kendali. Hidup Anda tidak lagi berputar di sekitar apa yang Anda inginkan, tetapi di sekitar apa yang Tuhan kehendaki. Pada titik ini, Anda tidak lagi bertanya, apakah Anda harus taat? Ketaatan sudah menjadi bagian dari diri Anda. Anda tidak lagi bergumul antara mengikuti Tuhan atau mengikuti diri sendiri. Anda telah memilih, dan pilihan itu menjadi identitas Anda. Pikiran Anda mulai selaras dengan pikirannya. Hati Anda mulai merasakan apa yang Dia rasakan. Hal-hal yang penting baginya menjadi penting bagi Anda. Anda tidak hanya melakukan kehendak Tuhan. Anda menjadi pribadi yang mencerminkan kehendak-Nya. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari penyerahan yang terus-menerus, dari kasih yang semakin dalam. Namun inilah kenyataannya. Sangat sedikit orang yang sampai ke tahap ini. Bukan karena Tuhan menyembunyikan dirinya, tetapi karena banyak orang berhenti di tengah jalan. Ada yang berhenti pada pengetahuan, ada yang berhenti pada kepercayaan, ada yang puas dengan pengalaman, ada yang berhenti pada hubungan yang dangkal. Bahkan, ada yang berhenti pada kasih tanpa penyerahan total. Tetapi penyatuan menuntut segalanya. Bukan sebagian, bukan setengah, bukan sebagian besar, semuanya. Di tahap ini, ketika Tuhan berbicara, Anda tidak lagi ragu, Anda bergerak. Ketika Dia meminta Anda melepaskan sesuatu, Anda tidak lagi bernegosiasi, Anda taat. Bahkan, ketika jalan yang Dia tunjukkan sulit atau tidak masuk akal, Anda tetap melangkah. Bukan karena Anda tidak takut, tetapi karena Anda tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Hidup Anda sudah menjadi miliknya. Ada sesuatu yang berubah secara mendalam. Orang lain mungkin melihat Anda sebagai pribadi yang sama,
Tetapi ketika mereka berinteraksi dengan Anda, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mendengar kata-kata Anda, tetapi yang menyentuh hati mereka adalah kebenaran yang mengalir melalui Anda. Anda tidak lagi hanya menjadi seseorang yang berbicara tentang Tuhan. Anda menjadi seseorang yang menunjukkan Tuhan melalui hidup Anda. Anda tidak hanya membawa pesan, Anda menjadi bagian dari pesan itu sendiri. Inilah titik di mana hidup Anda menjadi perpanjangan dari kehendak Tuhan di dunia ini. Anda tidak lagi hidup untuk membangun nama Anda. Anda hidup untuk memuliakan namanya. Anda tidak lagi mencari pengakuan. Anda hanya ingin setia. Dan disinilah panggilan tertinggi ditemukan. Bukan kesuksesan, bukan popularitas, bukan bahkan pelayanan yang terlihat besar, tetapi kesatuan dengan Tuhan. Jika Anda benar-benar lapar akan sesuatu yang lebih dalam, jangan berhenti pada berkat. Jangan berhenti pada pengalaman. Bahkan, jangan berhenti pada kasih. Arahkan hati Anda pada kesatuan. Biarkan keinginan Anda mati. Biarkan nama Anda menjadi tidak penting. Biarkan hati Anda sepenuhnya selaras dengan hatinya. Karena tidak ada panggilan yang lebih tinggi daripada ini. Menjadi satu dengan Tuhan yang menciptakan Anda. Sekarang, setelah Anda melihat ke-6 tingkatan ini, pertanyaannya menjadi sangat sederhana, tetapi juga sangat dalam. Di mana posisi Anda saat ini? Jawablah dengan jujur, bukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Bukan berdasarkan peran Anda di gereja. Bukan berdasarkan seberapa lama Anda sudah percaya. Tetapi berdasarkan keadaan hati Anda yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Mungkin Anda masih berada di tahap kerumunan, hanya mengetahui tentang Tuhan tanpa benar-benar mengenalnya. Mungkin Anda sudah percaya, tetapi hidup Anda belum berubah. Mungkin Anda pernah mengalami Tuhan, tetapi pengalaman itu tidak pernah membawa Anda pada kehidupan yang baru. Mungkin Anda sudah mulai berjalan bersamanya, tetapi masih ada bagian hidup yang Anda tahan. Mungkin Anda sudah mengasihinya, tetapi belum sepenuhnya menyerahkan segalanya. Atau mungkin, untuk pertama kalinya, Anda mulai merasakan kerinduan untuk masuk ke dalam tahap penyatuan yang lebih dalam. Apapun posisi Anda, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah Anda puas berhenti di situ? Karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah gagal. Tragedi terbesar adalah merasa cukup ketika Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Banyak orang memilih untuk tinggal di permukaan. Mereka puas dengan momen emosional, tetapi tidak mencari perubahan yang kekal. Mereka puas dengan kedekatan dari jauh, tetapi tidak masuk ke dalam kesatuan. Padahal Tuhan tidak mencari kunjungan sesaat. Dia tidak tertarik pada penyembahan yang setengah hati. Dia tidak menginginkan versi diri Anda yang sudah dipoles agar terlihat baik. Dia menginginkan Anda yang sebenarnya, yang rapuh, yang penuh keraguan, yang lelah, yang masih bergumul, yang belum sempurna. Karena itulah pribadi yang Dia kasihi. Tuhan tidak hanya menginginkan pujian Anda, Dia menginginkan hidup Anda. Dia tidak hanya menginginkan apa yang Anda berikan, Dia menginginkan siapa Anda sebenarnya. Namun, undangan ini membutuhkan respons. Anda tidak akan secara tidak sengaja masuk ke dalam kedalaman. Anda harus memilihnya. Anda harus mengejarnya. Anda harus memperjuangkannya. Anda harus rela berkorban untuk itu. Tidak ada jalan pintas menuju keintiman dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, tanyakan pada diri Anda, di mana Anda sebenarnya bersama Tuhan? Karena pada akhirnya, ketika hidup ini berakhir, tidak ada hal lain yang akan benar-benar berarti. Bukan jabatan Anda, bukan pencapaian Anda, bukan apa yang orang katakan tentang Anda. Hanya satu hal yang akan tersisa. Apakah Anda mengenal Dia? Apakah Anda berjalan bersamanya? Apakah Anda mengasihinya? Apakah Anda menjadi satu dengannya? Dan yang lebih dalam lagi, apakah Dia mengenal Anda? Tujuan hidup bukanlah kesuksesan, bukan popularitas, bahkan bukan sekedar pelayanan. Tujuan hidup adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan menunda, jangan ragu,
Jangan terus hidup di permukaan ketika Anda dipanggil untuk masuk ke dalam kedalaman. Rendahkan hati Anda. Datang kepadanya dengan jujur. Berserulah dari dalam hati Anda. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku tidak hanya ingin tahu tentang Engkau. Aku ingin mengenal Engkau. Apapun harganya, kemanapun Engkau memimpin, apapun yang harus Engkau ubah dalam diriku, aku siap. Dan ketika Anda benar-benar mengatakan itu dengan hati yang tulus, perjalanan Anda tidak akan pernah sama lagi.